Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat alat berbentuk kerucut dengan leher panjang di laboratorium? Itulah yang disebut labu Erlenmeyer. Hari ini kita akan mengenal fungsi dan kegunaannya. Labu Erlenmeyer memiliki bentuk dasar kerucut dengan leher sempit. Bentuk ini bukan tanpa alasan, tetapi dirancang khusus untuk memudahkan pencampuran larutan tanpa mudah tumpah. Pada bagian pertama yaitu adalah mulut labu. Mulut labu berada di bagian paling atas dan biasanya berbentuk lingkaran kecil. Fungsinya sebagai tempat masuk dan keluarnya larutan. Bagian kedua adalah leher labu. Lehernya berbentuk silindar dan lebih sempit dibandingkan badannya. Leher yang sempit ini berfungsi untuk mengurangi risiko percikan atau tumpahan saat larutan digoyangkan atau dipanaskan. Bagian ketiga adalah badan labu. Badan labu berbentuk kerucut dengan dasar yang lebar. Bentuk kerucut ini membantu proses pencampuran menjadi lebih merata saat digoyangkan. Selain itu, bagian dasar yang lebar membuat labu lebih stabil ketika diletakkan di meja atau di atas kawat kasa saat pemanasan. Bagian keempat adalah skala volume. Pada sisi badan labu biasanya terdapat garis-garis skala yang menunjukkan perkiraan volume cairan. Namun, perlu diingat bahwa skala pada Erlenmeyer tidak seakurat gelas ukur, karena fungsinya lebih untuk perkiraan saja. Fungsi utama Erlenmeyer adalah untuk mencampur larutan. Karena lehernya sempit, larutan bisa digoyangkan tanpa khawatir tumpah. Erlenmeyer juga sering digunakan sebagai wadah reaksi kimia, terutama reaksi yang menghasilkan gas atau perubahan warna. Dalam praktikum kimia, Erlenmeyer sering digunakan pada proses titrasi, yaitu untuk menentukan konsentrasi suatu larutan. Labu Erlenmeyer digunakan di laboratorium sekolah, penelitian ilmiah, hingga industri farmasi. Alat ini sangat penting dalam analisis dan pengujian bahan kimia. Bentuknya yang unik membuat Erlenmeyer stabil, mudah digunakan, dan aman untuk berbagai percobaan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana para ilmuwan bisa mengukur cairan dengan tepat di laboratorium? Nah, ternyata ada alat khusus yang membantu mereka untuk melakukannya dengan akurat. Salah satunya yaitu menggunakan labu ukur. Labu ukur adalah sebuah alat yang berbentuk labu yang terbuat dari kaca dan termasuk ke dalam peralatan laboratorium yang digunakan untuk mengukur larutan secara spesifik dengan ketelitian pengukuran yang sangat tinggi. Alat ini biasanya digunakan untuk mengencerkan larutan. Bagian-bagian dari labu ukur yaitu di bagian atas terdapat tutup atau sumbat yang berfungsi untuk menutup labu agar larutan tidak tumpah dan tidak terkontaminasi. Kemudian ada leher panjang yang membantu kita untuk mengukur volume dengan lebih teliti. Pada leher ini terdapat garis tanda batas kalibrasi. Garis inilah yang menjadi patokan volume larutan. Jika cairan tepat sejajar dengan garis, berarti volumenya sudah sesuai. Misalnya 100 ml seperti yang tertera pada badan labu. Nah, yang terakhir, bagian bawah disebut dengan badan labu. Tempat larutan ditampung dan dicampur hingga homogen. Setiap bagian memiliki fungsi untuk memastikan pengukuran volume dilakukan secara akurat dan tepat. Labu ukur memiliki berbagai macam ukuran yang biasa digunakan di laboratorium, mulai dari ukuran kecil seperti 10 ml dan 25 ml, kemudian 50 ml dan 100 ml, hingga ukuran besar seperti 500 ml dan 1000 ml. Setiap ukuran ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur volume larutan secara tepat, tetapi dipilih sesuai kebutuhan percobaan. Nah, jika kita membuat larutan dalam jumlah sedikit, kita menggunakan labu ukur kecil. Namun, jika kita membutuhkan larutan dalam jumlah besar, kita gunakan labu ukur dengan kapasitas yang lebih besar. Pemilihan ukuran yang tepat sangat penting agar hasil percobaan lebih akurat dan efisien. Labu ukur memiliki fungsi dalam kegiatan laboratorium, yaitu yang pertama, digunakan untuk membuat larutan dengan volume yang sangat tepat. Garis batas pada leher labu membantu kita memastikan jumlah cairan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, labu ukur berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Dengan menambahkan pelarut sampai tepat pada garis ukur, kita bisa mendapatkan konsentrasi larutan yang sesuai. Yang ketiga, labu ukur digunakan untuk menyiapkan larutan standar.
Larutan standar ini penting dalam berbagai percobaan kimia karena membutuhkan ketelitian dan keakuratan tinggi. Jadi, meskipun bentuknya sederhana, labu ukur memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan hasil praktikum menjadi akurat dan terpercaya. Adapun cara penggunaan labu ukur yang benar dalam pembuatan larutan, yaitu yang pertama, zat yang akan dibuat larutan ditimbang terlebih dahulu menggunakan neraca hingga sesuai massa yang dibutuhkan. Selanjutnya, zat tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian ditambahkan aqua das sedikit demi sedikit untuk melarutkan zat tersebut. Nah, setelah zat tersebut benar-benar larut, tambahkan aqua das kembali sampai permukaan larutan tepat menyentuh garis tanda batas kalibrasi. Terakhir, tutup labu ukur dan kocok perlahan hingga larutan tercampur homogen. Selanjutnya yaitu pipet takar 10 ml. Pipet takar 10 ml adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan memindahkan cairan hingga volume maksimum 10 ml secara cukup teliti. Pipet takar 10 ml terdiri dari yang pertama tanda kalibrasi, yang kedua skala atau tanda ukur, yang ketiga bola hisap, yang keempat badan pipet, serta yang terakhir yaitu ujung pipet. Di pipet takar 10 ml yaitu yang pertama untuk mengukur volume larutan dengan tingkat kelitian yang tinggi, yang kedua untuk memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain, serta yang ketiga yaitu sebagai persiapan larutan standar di mana presisi volume sangat penting, serta digunakan untuk aplikasi laboratorium seperti pengenceran larutan, titrasi, dan lain-lain. Cara menggunakan pipet takar 10 ml yaitu yang pertama, pasang bola isap pada bagian atas pipet takar 10 ml. Kemudian masukkan ujung pipet ke dalam larutan gelas kimia. Lalu lepaskan tekanan secara perlahan hingga larutan naik sampai tanda 10 ml. Selanjutnya, perhatikan posisi meniskus agar tepat pada garis skala dan pindahkan larutan ke dalam labu Erlenmeyer secara perlahan. Ambil HCl 25 ml dengan pipet gondok hingga tepat tanda batas, lalu masukkan perlahan ke dalam labu Erlenmeyer.
Kemudian, teteskan 2 tetes indikator phenolphthalein menggunakan pipet tetes ke dalam labu Erlenmeyer. Lakukan dengan hati-hati agar jumlah tetesan tepat dan tidak berlebihan. Selanjutnya, bilas buret menggunakan Aquades untuk membersihkan sisa larutan sebelumnya. Setelah itu, bilas kembali dengan sedikit larutan natrium hidroksida agar buret telapisi larutan yang akan digunakan. Pembilasan dengan NaOH bertujuan mencegah pengenceran dan menjaga konsentrasi tetap akurat saat titrasi dilakukan. Pastikan tidak ada gelombang udara pada keran buret sebelum titrasi. Lalu pasang corong kaca pada buret. Kemudian masukkan larutan natrium hidroksida hingga 40 ml secara perlahan dengan hati-hati. Setelah itu, lepaskan corong dan atur posisi meniskus tepat pada garis skala 0. Pastikan pembacaan sejajar dengan mata agar hasil titrasi akurat. Nah, langkah terakhir, buka keran buret secara perlahan sambil menggoyangkan labu Erlenmeyer dengan gerakan memutar. Lanjutkan penetesan hingga larutan berubah dari tidak berwarna menjadi merah muda pucat yang menetap sebagai tanda titik akhir titrasi. Dengan tercapainya perubahan warna merah muda pucat yang stabil, titrasi dinyatakan selesai. Catat volume akhir larutan pada buret dan gunakan data tersebut untuk menghitung konsentrasi larutan secara tepat.